wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Marwah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa Bu Nisa. Bu Marwah, tadi pagi saya kan sudah terima WhatsApp dari Ibu Marwah. Mohon maaf baru bisa menghubungi kembali sore ini. Bu Marwah tadi katanya punya masalah. Mau cerita katanya hari ini. Apa sih, Bu? Kira-kira mau cerita apa? Ini Bu, saya kemarin kan supervisi. Nah, setelah supervisi dari pengawas, saya ditegur Bu, karena saya mengajar tidak tampak buku teks olehnya. Padahal saya kan pengamatan lingkungan sekitar sekolah. Lalu pengawas langsung bilang ke kepala sekolah. Terus saya ditegur oleh kepala sekolah, Bu. Solusinya gimana ya, Bu? Berarti Bu Marwah sudah punya potensi itu, Bu. Bagus, luar biasa ya. Tanpa buku teks mengajar, memanfaatkan lingkungan sekolah dan sumber belajar lainnya. Tapi tetap mengacu pada kurikulum kan, Bu? Sesuai dengan kurikulum, saya menggunakan lingkungan luar kelas. Tetapi pengawasnya nggak terima, Bu. Dia malah bilang, kok nggak pakai buku tes? Gitu. Padahal saya kan berdasarkan KD yang saya pelajari, ya sudah sesuai dengan KD kurikulum. Nah, pengawasnya nggak mau, Bu. Maunya harus pakai buku teks. Jadi harus solusinya gimana tuh, Bu? Jadi sebelumnya kira-kira dari diskusi kita hari ini, Bu Marwah, percakapannya sebelum ada solusi, kira-kira apa sih Bu yang diharapkan Bu Marwah dari pertemuan kita hari ini tuh tujuannya apa kira-kira begitu? Terima kasih, Bu Nisa. Jadi sebelumnya saya ingin mencari solusi bagaimana menjelaskan ke kepala sekolah. Padahal cara mengajar saya sudah benar kok, Bu. Nah, cuma terkadang saya menggunakan media di luar buku teks. Anak-anak kan terlalu bosan. Saya menggunakan video kadang-kadang. Saya ajak anak-anak keluar mengamati lingkungan sekitar kelas. Kemudian pelajaran bahasa Inggris yang membuat teks deskriptif, mengamati tanaman dan seterusnya. Jadi anak-anak biar merasakan lingkungan langsung dan menemukan sendiri apa yang ingin dituliskan. Karena kalau di buku teks kan terbatas. Nah, untuk menjelaskan ke kepala sekolah itu seperti apa, Bu ya? Jadi yang diharapkan nanti hari ini kita bisa menemukan solusi dari masalah Ibu Marwah ya. Nah, sebetulnya ketika Bu Marwah mengajar itu, Bu Marwah apakah sudah mempersiapkan bahan ajar untuk kegiatan belajar siswa tersebut, Ibu? Mulai dari perangkat, RPP, dan media. Kebetulan pada saat itu saya menggunakan PowerPoint. Lalu anak-anak saya minta mengganti di luar kelas. Lalu saya respon dari jawaban siswa seperti itu. Cuman memang pada saat itu tidak menggunakan buku teks, Bu. Padahal sudah bagus ya Bu Marwah. Bu Marwah sudah memanfaatkan lingkungan dan mengembangkan potensi yang dimiliki Bu Marwah. Kemudian ketika mengajar tanpa buku teks itu, apakah ada kendala Ibu? Kira tidak ada kendala, Bu. Sebelum saya mengajar, malamnya sudah saya siapkan. Saya juga membaca literatur-literatur yang lain selain buku teks. Saya membuat media, lalu saya sampaikan seperti itu. Saya merangkum dari berbagai macam buku dalam PowerPoint. Saya satukan PowerPoint, saya buat menarik agar siswa suka dan supaya tidak bosan di kelas. Wah,
Itu sudah luar biasa Bu Marwah. Bu Marwah sudah, memanfaatkan sumber belajar lain ya Bu, selain buku teks. Eee, itu bagaimana Bu hasil belajar anak-anak? Nah, justru anak-anak lebih giat, lebih termotivasi, Bu, terutama setelah anak-anak di luar kelas misalnya. Pembelajaran di luar kelas, lalu kembali ke kelas, saya minta kembali menuliskan yang telah diamati di luar. Lalu anak-anak saya minta tuliskan note di belakang, saya minta tempel di pohon literasi. Nah, di belakang ada pohon literasi itu, saya memanfaatkan untuk anak-anak. Justru mereka lebih senang, lebih suka. Pada saat jam istirahat, justru anak-anak tidak banyak keluar. Mereka lebih suka melihat banyak di pohon literasi itu. Nah, terkadang anak-anak juga buat puisi lalu ditempel di mading kelas. Ya, anak-anak lebih suka seperti itu. Semakin anak-anak disuruh membuat atau mengeksplor dari potensinya, nanti anak-anak makin senang. Bukti nyatanya dari hasil belajar anak-anak itu tidak ada penurunan, tetapi malah meningkat dan sekarang meningkat. Cuman ada 3 yang masih di bawah KKM. Dari awalnya 7 anak, jadi di rumah anak-anak menghafal, tapi melatih potensinya juga. Nah, itu solusinya untuk saya supaya bisa menjelaskan ke kepala sekolah itu bagaimana, Bu? Berarti kan hasilnya anak-anak baik ya Bu, meningkat. Terus, perasaannya anak-anak bagaimana Bu ketika, mengikuti pembelajarannya Bu Marwah? Anak-anak malah gembira, Bu. Dari ekspresi wajah kan kita bisa mengamati anak-anak wajahnya berseri gembira. Justru banyak yang tidak mengantuk. Nah, kalau saya perhatikan, terus kalau saya minta mereka membaca buku, mendengarkan temannya membaca, seperti menyimak bacaan dan membaca buku, kadang-kadang bagi mereka itu membosankan. Bahkan ada yang sampai tertidur di meja. Nah, justru dengan kegiatan mengamati lingkungan kelas ini, anak-anak lebih efektif dan lebih bersemangat sepertinya, Bu. Berarti Bu Marwah sudah, apa namanya, menerapkan yang namanya, sosial emosional ke anak ya Bu? Anak-anak sudah disuruh meminta menyampaikan perasaannya kan Bu? Sudah, Bu, dengan jurnal diri dan mereka menuliskan note, lalu saya minta untuk meletakkan di setiap kotak kesan-kesan, kesan pesan di papan tulis yang saya sudah buat kotak seperti amplop. Dari kertas bekas saya buat. Dari situ anak menuliskan kesannya. Jadi setelah pembelajaran saya terima masukan apa kesan, terkadang dikasih emoji lucu, anak-anak lebih semangat dan giat belajar, Bu. Sudah bagus sebetulnya Bu Marwah. Nah, ini nih menurut Bu Marwah aja nih ya, bagaimana nih cara menjelaskan kepada kepala sekolah dengan potensi yang Ibu miliki? Kira-kira bagaimana menjelaskannya? Saya rasa nanti saya akan menghadap ke kepala sekolah dan saya harus menjelaskan bahwa dalam pembelajaran saya sudah menyiapkan perangkat, mulai dari RPP, media, lalu sumber belajarnya. Mungkin pada saat pengawas tidak melihat RPP, sumber belajar yang saya gunakan, selain buku teks, saya juga menggunakan sumber belajar lingkungan kelas dan PPT. Nah, ini pengawas tidak perhatikan, Bu. Saya ingin menggali potensi anak-anak agar tidak hanya terpaku di buku aja. Saya akan jelaskan seperti itu ke Bapak Kepala Sekolah. Mungkin kemarin beliau belum cross check ke saya penjelasan laporan dari penilaian atas pengawas ke saya. Nanti saya akan jelaskan seperti itu, Bu. Jadi saya dalam mengajar tidak menyimpang dari kurikulum, ya tidak menyimpan dari KD, hanya saya kembangkan dari buku teks itu sebelumnya.
Ya, sebelumnya saya mempersiapkan itu, saya jelaskan awalnya sebelum mempersiapkan PPT atau media pembelajaran, saya jelaskan sumber-sumber belajar yang resmi dari buku-buku yang lain yang menunjang. Lalu saya jadikan satu produk yang akan saya sampaikan ke anak-anak. Bagaimana anak ini tidak terlalu bosan mendengarkan saya berbicara atau menyampaikan saat membaca saya kemas dalam PPT, ya PowerPoint. Oh, ini waktunya pengamatan. Nggak mungkin saya membuka buku karena anak-anak saya minta mengamati di lingkungan kelas atau di luar. Nah, nanti saya akan sampaikan seperti itu, Bu, ke kepala sekolah. Penjelasannya mantap sekali Bu Marwah. Saya dukung Bu Marwah. Kira-kira butuh berapa waktunya, berapa lama ya Bu untuk menyampaikan kepada kepala sekolah? Maksud saya, kapan begitu waktu yang tepat untuk Bu Marwah menyampaikan kepada beliau? Sih ya secepatnya ya, Bu ya. Karena saya sudah koordinasi dengan dibantu kurikulum, dalam artian dalam pembelajaran tidak ada miskonsepsi antara saya menyampaikan ke anak-anak itu sudah sesuai dengan rambu-rambunya dan tidak ada yang menyimpang. Mungkin pada saat itu Bapak pengawas tidak mau lihat, ya cuma pada saat action memang tidak memakai buku teks. Saya kan udah lama di kelas itu, mungkin hampir 7 tahun. Jadi sedikit banyak saya sudah hafal buku teks. Saya juga sesuaikan dengan kegiatan pembelajaran hari itu. Mungkin secepatnya, Bu ya, lebih baik. Mantap Ibu. Jadi kira-kira Ibu sudah tahu apa yang akan dilakukan ya Bu? Artinya sudah, Bu. Nanti aksi saya kan yang pertama saya akan berbicara dulu dengan kurikulum. Lalu kami bersama-sama akan menghadap ke kepala sekolah. Ya, secara garis besarnya akan saya sampaikan bahwa saya dalam mengajar sudah menyiapkan perangkat RPP, media, dan sumber-sumber belajar yang lain. Saya tidak memakai buku teks karena pada hari itu kegiatannya adalah pengamatan untuk membuat teks deskripsi dan membuat PPT supaya anak-anak lebih tertarik begitu ya saya ajak ke keluar kelas. Lalu menurut Bu Marwah, apa komitmen Bu Marwah terhadap rencana aksi Ibu nanti? Nanya, saya akan menghubungi bagian kurikulum dan meminta bantuan agar menjadi penghubung antara saya untuk menghadap ke kepala sekolah nanti untuk menjelaskan apa yang sebenarnya, Bu. Jangan lupa nanti hasil belajar anak-anak juga dilampirkan ya Bu Marwah. Mungkin sebagai pendukung bahwa dengan sumber belajar lain juga ternyata baik. Begitu ya? Jelas nanti, Bu, sebagai dasarnya saya akan bawa dan saya akan lakukan ini ya ada manfaat jelas yang disampaikan. Lalu dari kreasi anak juga saya sampaikan dari jurnal diri anak-anak itu juga saya akan sampaikan semua, Bu. Seperti itu. Ya, mantap Bu Marwah. Nah, Bu Marwah tadi kan sudah menyampaikan permasalahannya. Terus ini Bu, inti dari bincang-bincang kita ini apa ya Bu yang bisa diambil? Saya dalam hal ini sebetulnya saya butuh dukungan moral dari teman-teman sejawat, Bu. Ya, permasalahan ini saya belum meluruskan juga seperti itu. Ya, agar tidak ada miscommunication antara teman. Ya, dan secara moral sebetulnya kita itu ingin jika ada permasalahan kita ingin selalu ya curhatlah Bu seperti ini dan teman-teman bisa mendukung secara moral bahwa yang saya lakukan ini tidaklah menyimpang karena sesuai dengan kurikulum yang memperbolehkan kita menggunakan berbagai macam sumber belajar. Jadi saya butuh dukungan aja Bu dari teman-teman terkait ini yang sudah saya lakukan di pembelajaran saya.
Ya, semangat ya Bu Marwah. Semoga nanti apa yang disampaikan kepada kepala sekolah berhasil membuka mata hati beliau. Saya juga menunggu nanti gimana hasilnya, apakah sudah tersampaikan, sudah jelas begitu ya. Hasilnya saya harap akan baik-baik saja. Tidak ada lagi perasaan yang mengganjal dalam hati atau perasaan kesal karena habis ditegur, begitu ya. Tujuannya juga pengen menghilangkan rasa kesal dan perasaan gak enak ini. Saya bicara gini sudah agak lepas Bu, dan saya merasa sangat lega sekali. Nah, itulah gunanya teman Ibu, harus saling berbagi. Biar Bu Marwah makin semangat dan terhibur, saya kasih pantun Ibu. Boleh Bu, biar saya tambah semangat. Jalan-jalan ke sawah, pulangnya mampir ke toko kue pia. Hai Bu Marwah, jangan lupa selalu senyum dan bahagia. Ayo Bu Marwah, senyum bahagianya mana? Makasih ya Bu Nisa. Sama-sama Ibu Marwah, semoga berhasil ya Bu. Saya tunggu kabar baik berikutnya. Bu, akan saya beritahukan kabar baik untuk Ibu Nisa. Oke Bu Marwah, saya akhiri dulu ngobrol kita hari ini. Terima kasih Bu atas waktunya ya. Sama-sama Ibu Marwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tepuk tangan kembali lagi. Saya langsung ya, sebuah proses coaching yang sangat luar biasa. Saya kuncir-kuncir kumisnya dulu. Saya lanjut ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kenapa saya bilang sangat luar biasa sekali? Karena betul-betul penghayatannya, itu yang pertama. Penghayatan daripada rekan-rekan CG dalam bermain peran. Dalam hal ini, saya bisa mengamati Ibu Nisa tadi yang peran awalnya sebagai seorang coach, ya, kemudian kali ini dia berperan sebagai coach yang begitu tegas dalam berbicara. Begitu pula Ibu Marwah yang perannya sebagai coach sekarang ini, tapi ya perannya sebagai coach, sebagai ibu guru, jadi dengan penyampaian yang tegas dan bentuk kekecewaannya, sehingga ya ada keluhan-keluhan yang disampaikan meskipun disampaikan dengan tegas karena posisinya juga memang adalah sebagai seorang ibu guru. Ya, seperti itu. Di luar daripada tadi Ibu Agni juga luar biasa ininya. Saya sebagai mantan pekerja seni dulunya. Yang dulu pemain teater, jadi saya sangat luar biasa. Teman-teman bisa diajak kayaknya main teater ini. Kalau ada pementasan CGP di Kota Tual, saya bisa bekerja sama menjadi paling tidak jadi pemeran figuran lah Ibu Agni ya. Ya. Kelihatan Pak. Ya. Langsung itu dari peran teman-teman yang sangat luar biasa, penghayatannya sebagai yang memposisikan dirinya. Selanjutnya sebagai pengamat, saya mengamati dari beberapa poin-poin yang disampaikan tadi. Ya, overall sudah terpenuhi semua, ya. Sudah terpenuhi semua poin-poin, yaitu ada 4 poin, mulai dari pertama yaitu tujuan menyampaikan tujuan coaching, ya. Yang kedua, identifikasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Ya. Selanjutnya tolong suaranya di silent dulu. Ya.
Selanjutnya dari apa ya, poin ketiga, rencana aksinya. Nampak sekali di situ memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi daripada Koci, ibu guru, dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi pusat permasalahannya di sini adalah seorang pengawas yang tukang lapor-lapor ya. Tapi ya begitu, posisinya sebagai seorang pengawas, mungkin pengawasnya dia pengawas dolo-dolo kah apa, jadi aduh beta kumis jatuh. jadi jadi pengawasnya tidak, dia masih metode-metode dulu, jadi dia harapannya gurunya pegang buku, tapi padahal sebenarnya coachnya ini, ibu gurunya justru luar biasa menyampaikan materi tanpa buku, karena dia mengajarkan materi sesuai dengan apa yang ada di lingkungan sekitarnya, seperti itu. Jadi overall sudah lengkap semua poin-poinnya itu, jadi saya rasa luar biasa sekali. Tanggung jawabnya juga tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen daripada Koci dalam menjalankan rencana aksinya sudah tersampaikan tadi. Jadi saya sangat mengapresiasi dari proses coaching antara Ibu Marwah dan Ibu Lailatul Muannisa, ya seperti itu. Sangat luar biasa sekali. Saya rasa cukup menurut pengamatan saya pada saat Bapak Ibu pada saat Ibu berdua sedang proses coaching.